Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Melvinci. Dan saya Jason Sambo, tentu akan kami hadirkan beragam informasi pemirsa termasuk yang juga jadi hot topic. Jadi untuk awal kali ini kita akan bahas sama Valen yang jadi hot topic. Nah ini pemirsa Jason, jadi ini masih hot, hangat diperbincangkan beberapa hari terakhir sampai pagi hari ini. Ini menyita perhatian publik. Imbas dari dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Universitas Indonesia, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI menyatakan mundur dari jabatannya. Jadi pemirsa, surat pengunduran diri ini disampaikan oleh Javier selaku Ketua BPM FHUI. Dan keputusan ini diambilnya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang. Namun yang lebih memprihatinkan adalah fakta di baliknya pemirsa. Jadi ada sebanyak 20 mahasiswi dan 7 dosen di Fakultas Hukum UI ini ternyata menjadi korban pelecehan seksual secara verbal. Tapi sayangnya tidak cuma UI pemirsa yang saat ini jadi sorotan. Ini ada ITB juga kemudian menjadi sorotan tajam. Hal ini dipicu oleh beredarnya video penampilan sekelompok mahasiswa ITB yang menyanyikan lagu dengan lirik yang tidak pantas. Kalau Anda lihat banyak sekali ini cuplikannya di media sosial, lirik-liriknya itu juga agak vulgar begitu pemirsa. Dan kita akan sama-sama lihat inilah cuplikan video memperlihatkan saat para mahasiswa tersebut, ini beberapa tahun lalu sebenarnya, pada saat menyanyikan lagu yang secara tidak langsung memojokkan salah satu gender. Dan buntut dari viralnya video tersebut, himpunan mahasiswa tambang ITB akhirnya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan. Dan sebagai tindak lanjut, HMT ITB juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera take down seluruh konten video dan audio dari kanal resmi maupun akun individu yang terafiliasi, termasuk dengan video lama yang kembali beredar. Ini sayang ya, kayak gini tuh terjadinya di lingkungan kampus. Betul. Dan pemirsa, kita tinggalkan yang tadi, ada lagi kabar yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Ini alih-alih merenungi nasib di balik jeruji besi, di balik penjara. Jadi ada seorang narapidana kasus korupsi malah kedapatan asik ngopi di tengah kota. Jadi kabar ini viral di media sosial dan jadi salah satu hot topic pagi hari ini. Ini ada rekaman pemirsa yang kemudian memicu kegaduhan. Ini dia, jadi bukannya menjalani masa hukuman 5 tahun penjara di balik jeruji besi, napi kasus korupsi tambang namanya Supriyadi justru terciduk sedang asyik nongkrong di salah satu warung kopi di Jalan Abu Nawas di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, mantan Kepala Syah Bandar Kolaka terlihat santai tanpa pengawalan ketat di sana saat keluar dari masjid, kemudian dia masuk ke ruang pertemuan di kedai kopi tersebut. Dan ia diduga bertemu dengan seorang pengusaha tambang. Nah, usai videonya viral, PLH Kepala Rutan Kendari Mustaqim membenarkan bahwa Supriyadi memang keluar dari rutan, namun untuk menghadiri sidang peninjauan kembali alias PK di Pengadilan Negeri Kendari dengan pengawalan ketat seorang sipir. Tapi ternyata petugas pengawal diduga lalai karena tidak langsung membawa narapidana ini kembali ke rutan, tapi mengikuti keinginan Supriyadi untuk makan di warung kopi selama berjam-jam. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh PLH Kepala Rutan Kendari berikut ini. Prosesnya kami sedang terus melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang mengawal beserta narapidana yang bersangkutan untuk terus menggali informasi atas kebenaran dari kronologis yang mereka sampaikan. Tetapi pada dasarnya keluarnya yang bersangkutan itu bukan untuk berkeliaran. Nah, dasar pengeluaran kami itu adalah pemanggilan untuk melaksanakan sidang peninjauan kembali dari Pengadilan Negeri Kendari. Yang kemudian menimbulkan masalah ini proses pulang setelah sidang itu ternyata sempat singgah. Dan itu kami sedang melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan kami pastikan bahwa kalau ada kecerobohan atau kelalaian dari petugas yang ditugaskan untuk mengawal, itu kami pastikan akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang begini ini nih, gimana nggak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia terdegradasi. Jadinya banyak yang ngopi, banyak yang mendapatkan keringanan ini itu, privilege ini itu. Jadinya orang kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya beneran di penjara apa enggak sih? Serius apa enggak sih menjalani masa hukumannya? Aduh pemirsa, tapi daripada kita pusingin itu, mending yang ini. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyuarakan dukungannya secara tegas untuk
Paus Leo ke-14, sekaligus mengkritik penghinaan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Paus Leo ke-14 yang tidak bisa diterima. Nah, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan kalau penghinaan Donald Trump kepada pemimpin Gereja Katolik itu tidak pantas dan ia menyatakan solidaritas penuh untuk Paus Leo ke-14, Jason. Betul, dan Meloni ini juga menyoroti pentingnya menjaga batas antara kekuasaan politik dan juga otoritas keagamaan. Jadi pemirsa, kalau kita lihat Paus Leo XIV ini sebelumnya memperingatkan bahwa doa dari mereka yang berperang tidak akan didengar serta menyebut ancaman terhadap Iran sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Sementara itu pemimpin Gereja Katolik di Amerika Serikat juga menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Donald Trump dan menegaskan bahwa Paus bukanlah lawan politik, melainkan pemimpin spiritual umat Katolik dunia. Kita akan sama-sama dengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia berikut ini. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più. Francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo. Anda kembali bersama kami, Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melemparkan sinyal diplomasi di tengah ketegangan global. Trump mengisyaratkan kemungkinan digelarnya perundingan tahap kedua dengan Iran di Islamabad, Pakistan dalam waktu dekat. Dan angka ini dinilai sebagai pertaruhan krusial untuk meredakan konflik yang masih mengintai di kawasan Timur Tengah. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Omah. Di tengah situasi yang masih rapuh, secercah harapan muncul dari jalur diplomasi. Islamabad kembali menjadi sorotan dunia setelah disebut akan kembali menjadi tuan rumah pertemuan dua negara yang bersitegang antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan digelarnya perundingan tahap kedua dengan Iran yang disebut-sebut akan kembali berlangsung di Islamabad, Pakistan. Sementara itu, perundingan kedua ini menjadi momen krusial. Namun peluang kesepakatan masih sangat bergantung pada kompromi kedua pihak, terutama terkait pencabutan sanksi ekonomi dan jaminan keamanan regional. Peran Pakistan sebagai mediator sangat strategis, namun tantangannya adalah mempersempit jurang kepentingan yang sangat lebar antara Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat itu kalau sudah berhadapan dengan suatu krisis dan dia merasa belum tentu menang, maka dia akan melakukan negosiasi. Kalau kita perhatikan media massa Amerika Serikat mengatakan J.D. Vance sudah siap dengan negosiasi tahap kedua di Islamabad. Ya, cuman kita harus melihat kalau Iran ini datang dengan kontingen yang sangat serius. Ketua DPR-nya datang, Menteri Luar Negerinya datang, kemudian Direktur Bank Sentralnya datang, Rektor Universitas Pertahanannya datang, kemudian juga ahli-ahli nuklirnya datang. Sedangkan Amerika Serikat hanya diwakili oleh J.D. Vance, kemudian oleh menantu Donald Trump, yakni Kushner, dan juga Witkoff. Dan Witkoff dan Kushner ini bukan negosiator begitu. Jadi tampaknya kita baru tahu apakah negosiasi ini akan berhasil dari siapakah kontingen Amerika Serikat tersebut. Kalau kontingennya itu lagi, tampaknya tidak akan ada penyelesaian dari krisis ekonomi global ini. Namun jalan menuju perdamaian permanen tidaklah mudah. Isu program nuklir Iran dan aktivitas militer di kawasan masih menjadi kerikil tajam dalam sepatu diplomasi kedua negara. Para analis mengingatkan, jika perundingan kedua ini kembali menemui jalan buntu, resiko eskalasi di Timur Tengah bisa kembali meningkat. Dunia kini menanti, apakah pertemuan di Islamabad akan menjadi titik balik perdamaian atau hanya sekedar jeda di antara ketegangan yang berlanjut. Keberhasilan negosiasi ini tentu tidak hanya menentukan hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menjadi penentu stabilitas ekonomi dan keamanan dunia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai jelang perundingan tahap kedua antara Amerika Serikat dan Iran, kita bergabung bersama mahasiswa internasional Islamic University of Islamabad, Muhammad Dafa Sidki. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Dafa. Selamat pagi waktu Islamabad, Mas Jason.
Baik, terima kasih telah bergabung. Dava, boleh diceritakan kembali kalau jelang perundingan kedua antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, saat ini kondisinya seperti apa di sana? Baik, saat ini kondisi di sekitar Islamabad pada hari ini khususnya ya, dengan situasi menjelang eh, dan saat perundingan putaran pertama berlangsung, ini sangat berbeda ya, berbeda sekali. Karena waktu sebelumnya itu ketika perundingan sedang berlangsung, kita sama-sama tahu suasana Islamabad itu benar-benar berbeda dan lockdown total ya. Lockdown total terkhususnya daerah Red Zone. Dan ibu kota ini juga seperti terbangun dalam kondisi lockdown ketika jalan-jalan disegel, kemudian ada pos pemeriksaan bermunculan di mana-mana dan lebih dari 10.000 personel keamanan dikerahkan. Namun sekarang, khususnya pada hari ini, menjelang kemungkinan adanya perundingan putaran kedua, ini kondisinya sudah mulai kembali ke arah yang lebih normal. Sebagian besar blokade jalan-jalan itu sudah mulai dibuka di beberapa titik dan personel keamanan yang sebelumnya memadati kota pun itu sudah mulai dikembalikan ke posisi asalnya. Ya, baik sekolah, universitas, dan kantor yang sebelumnya itu sempat diliburkan, saat ini sebagian besar sudah kembali beroperasi seperti biasa. Jadi hampir dibilang belum ada perbedaan yang signifikan sejak selesainya perundingan pertama berlangsung. Meski begitu, tetap ada kewaspadaan yang terasa saat ini karena perundingan kedua ini juga bisa terjadi kapan saja dalam waktu dekat dan Pakistan, khususnya di Islamabad, pasti akan memperketat keamanan yang lebih intens daripada sebelumnya. Begitu, Ya, Mas. Mas Dava, kalau pada pertemuan yang pertama kemarin atau yang sebelumnya kan waktu itu dibilangnya hari Jumat pertemuannya, tapi ternyata mundur. Nah, kalau di situasi yang sekarang yang jelang pertemuan kedua ini, apakah sudah beredar informasi resmi akan kapan, siapa saja delegasinya, atau hampir-hampir sama kayak sebelumnya? Ada potensi juga mengalami kemunduran? Kalau untuk hal-hal seperti waktu berlangsung, kemudian kapan akan dilaksanakan, di mana, ya dari pemerintah Pakistan sendiri belum ada kita dapati pengumuman resmi, baik itu dari lembaga atau dari media tertentu. Tapi yang jelas kemungkinan bisa saja mundur mengingat intensitas geopolitik di Timur Tengah yang kian tidak stabil. Bahkan kita tidak tahu dalam 24 jam ini apa yang akan terjadi di kawasan yang akan mempengaruhi jalannya kemungkinan perundingan kedua yang akan dilaksanakan di Islamabad. Jadi saat ini saya belum mengetahui dan belum mendapatkan informasi resmi tentang siapa saja yang pasti akan datang, kemudian di mana, apakah sama tempatnya seperti perundingan kemarin, ya di Serena Hotel, atau di tempat yang berbeda. Akan tetapi kemungkinan besar akan tetap dilaksanakan di Islamabad. Seperti itu, Mas. Kalau dari segi pengamanannya sendiri, Mas, yang Anda pantau, yang Anda lihat di sekitar, walaupun tadi Anda katakan kehidupan keseharian masyarakat di sana sudah mulai berangsur normal, tapi secara pengamanan apakah sudah mulai terlihat ada pengamanan yang signifikan terjadi di sana? Belum ada ya, sepertinya belum ada pengamanan yang intens sebagaimana yang ada pada perundingan pertama, pada puncak perundingan pertama, itu belum ada. Karena kondisinya sekarang juga sudah mulai mereda ketika pasca perundingan pertama sudah selesai ya, itu sangat-sangat beda sekali karena radius 5-10 kilometer saja pada perundingan pertama itu sudah tidak bisa diraih, sedangkan sekarang beberapa titik di Islamabad, terkhususnya area yang sebelumnya tertutup, itu sudah mulai dibuka kembali. Jadi mungkin hal ini masih seperti wacana yang mungkin sangat-sangat mungkin untuk terjadi, namun belum terrealisasi melalui hal-hal yang nyata. Ya. Akan tetapi kita tetap merasakan adanya beberapa pengamanan ya atau cross check dari kepolisian di beberapa pos titik tertentu, yang mana tentunya hal ini menurut saya wajar karena mengingat Islamabad juga habis dalam kondisi
yang sangat-sangat ruwet istilahnya, yang sangat serius karena dua negara sedang mempertaruhkan harga dirinya di kota Islamabad ini, seperti itu, Mas. Oke, Mas Dava, pertanyaan berikutnya adalah saya penasaran ketika kemarin gagal terjadi kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat, bagaimana sentimen masyarakat di sana? Apakah kemudian ini juga mempengaruhi psikologis masyarakat di sana? Artinya ada kecemasankah bahwa konfliknya akan terus berlanjut atau seperti apa, Mas? Kalau bicara soal dampak langsung terhadap keseharian ya menjelang kemungkinan perundingan putaran kedua ini, jujur kondisinya itu tidak separah saat putaran pertama. Karena saat itu ya saat putaran pertama kemarin terjadi, itu dampaknya sangat-sangat terasa. Ya, ada libur mendadak selama 2 hari, kemudian ada pembatasan akses ke kawasan-kawasan tertentu, kemudian ritme kota juga benar-benar berubah. Ya, kantor, ya semua lembaga pemerintahan dan pendidikan itu sempat diperintahkan untuk tutup selama periode perundingan pertama berlangsung. Namun sekarang saat ini, pada hari ini ya, khususnya, kondisi itu sudah jauh lebih normal. Bahkan sekolah, kampus, dan perkantoran juga sudah kembali berjalan seperti biasa dan belum ada arahan untuk ditutup atau dinonaktifkan secara sementara atau secara online ya. Dan mobilitas di kota pun juga sudah tidak terlalu dibatasi ya Mas ya. Jadi kondisi respon masyarakat Pakistan ini sebenarnya sedikit bangga ya. Kenapa saya bilang bangga? Karena mereka mengaku ya, teman-teman kita mengaku seperti mimpi bahwa nasib perdamaian dunia sekarang itu sedang diputuskan di kota mereka yang biasanya tenang, namun saat ini banyak hal yang menjadi sorotan di kota mereka. Akan tetapi di sisi lain tidak sedikit juga warga dan teman-teman Pakistan kita yang ada yang merasa cemas begitu, Mas. Karena konflik di kawasan tersebut sangat berdampak langsung ya, baik itu pada warga lokal dan khususnya kita ya WNI. Karena Oke. mulai dari kenaikan harga energi, ya, gangguan rantai pasokan, BBM dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi psikologis warga maupun kita sebagai WNI gitu, Mas. Baik, Mas, kita tahu bahwa Pakistan ini memang mengambil peran sebagai juru damai yang punya semangat untuk bisa mempersempit tadi gap kepentingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ada semangat itu di situ untuk mencapai kesepakatan damai. Tapi kalau Anda lihat dari point of view misalnya pemerintah di sana atau mungkin apa yang dituliskan di media-media di sana, apakah ada optimisme bahwa nantinya kesepakatan atau perbincangan yang kedua ini akan mencapai kesepakatan atau justru arahnya ini justru lebih kepada pesimis, Mas? Ya, sebenarnya ada dua pandangan terkait hal ini. Yang pertama, pandangan sedikit pesimis ya. Kenapa? Karena yang menjadi sumber kekhawatiran terbesar itu adalah soal gencatan senjata yang saat ini menjadi satu-satunya penahan konflik sebelum bisa kembali meletus secara intens. Karena tujuan utama diplomasi saat ini adalah mencapai kesepakatan sebelum gencatan senjata itu berakhir sekitar 22 April. Nah, guna mencegah kembali perang penuh gitu ya. Bahkan seorang pakar juga menegaskan bahwa kalaulah gencatan senjata ini runtuh, jendela diplomatik yang nantinya akan dibuka kembali di Islamabad itu juga akan tertutup dan putaran kedua perundingan itu akan menjadi jauh lebih sulit, Mas, karena kedua belah pihak juga akan bernegosiasi di bawah tekanan eskalasi yang aktif dan ini sangat sulit menurut saya. Namun juga ada pandangan optimisme. Kenapa? Karena di sisi lain ada tanda-tanda yang memberi harapan. Juru bicara Iran menyatakan bahwa sudah jelas ya sejak awal ada satu sesi perundingan yang tidak akan cukup ya. Satu sesi ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua perbedaan yang sudah ada selama bertahun-tahun. Dan ada poin tertentu yang sudah disepakati dengan hanya 2 atau 3 isu yang masih menjadi titik buntu. Bahkan Menteri Luar Negeri Iran yaitu Abbas Araghchi juga secara terbuka menyebutkan kedua pihak sebenarnya sudah selisih inci gitu dari sebuah nota kesepemahaman. Dan yang terbaru
Saat ini Kepala Angkatan Darat yaitu Field Marshal Asim Munir juga dikabarkan telah terbang langsung ke Iran sebagai bagian dari upaya diplomatik seperti itu, Mas. Dan ini juga menunjukkan bahwa adanya pandangan optimisme, ya, menunjukkan bahwasanya diplomasi ini, Baik. pintu diplomasi belum sepenuhnya tertutup, tapi waktunya Baik, memang nanti kita agak sempit saja seperti itu. walaupun ada dua pandangan itu, tapi kita harapkan memang ini bisa berlangsung kemudian lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, dan harapannya adalah dampaknya untuk masyarakat secara global langsung bisa dirasakan dengan adanya kesepakatan. Kita akan lihat nanti. Terima kasih Muhammad Dafa Sidki, mahasiswa IIU of Islamabad dari Pakistan, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, blokade Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Iran tidak memiliki pengaruh. Usai Amerika Serikat disebut memberlakukan blokade jalur pelayaran Selat Hormuz. Sesaat lagi. Di hari kedua Amerika Serikat melakukan blokade Selat Hormuz, banyak kapal-kapal tanker minyak tertahan. Hal ini berbeda dengan kapal tanker asal Cina yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat yang dilaporkan berhasil melewati Selat Hormuz. Sejumlah editorial dan opini media barat menilai blokade Trump di Selat Hormuz adalah sebuah perjudian. Hambatan utamanya adalah keengganan Amerika Serikat untuk menerima kekalahan perang. Dari visual terlihat puluhan kapal tanker minyak terpaksa berlabuh di hari kedua blokade maritim Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur vital ini. Meski demikian, masih banyak juga yang berhasil melintas termasuk kapal-kapal terkait Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah blokade ini sebagai respon terhadap kebijakan Iran yang dianggap memeras kapal-kapal internasional. Meski faktanya, Trump dinilai tengah menutup kegagalannya dalam agresi Amerika Serikat ke Iran. Situasi semakin memanas setelah Trump memperingatkan bahwa setiap kapal militer Iran yang mendekat akan segera dihancurkan. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam yurisdiksi Iran dan Oman. Pasukan Garda Revolusi Iran menyatakan seluruh aktivitas perairan tersebut berada di bawah kendali penuh Iran dan Oman. Sementara itu, kapal tanker asal Cina yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat dilaporkan berhasil melewati Selat Hormuz pada Selasa kemarin. Keberhasilan kapal Rich Terry menembus jalur krusial terjadi di tengah blokade yang disebut telah diterapkan militer Amerika di jalur perdagangan dunia ini. Kapal Rich Terry menjadi kapal pertama yang berhasil melintasi Selat Hormuz dan keluar dari Teluk sejak blokade Amerika Serikat dimulai. Kementerian Luar Negeri Cina mengecam blokade Trump sebagai tindakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Di Amerika Serikat, sejumlah editorial dan opini media barat menilai hambatan utama negosiasi adalah keengganan Amerika Serikat untuk menerima kekalahan perang. Provokasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dinilai hanya akan menjadi bumerang bagi pasar minyak global. Editorial media The Independent menyatakan Trump mengklaim menang atas Iran, tapi faktanya Amerika Serikat kalah di semua lini. Motivasi Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dinilai sangat lemah karena posisi tawar Amerika Serikat juga lemah. Opini yang dimuat NBC Network menilai blokade Trump di Selat Hormuz adalah sebuah perjudian yang ditujukan untuk membalikan keadaan Amerika Serikat atas Iran, tapi justru menjadi bumerang bagi pasar minyak global. Sementara artikel Financial Times membenarkan keyakinan rakyat Iran yang percaya bahwa dalam konfrontasi ini, waktu berpihak pada Iran. Lalu bagaimana kondisi terkini di Iran dan sejauh mana dampak blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz? Kita bergabung bersama dengan WNI yang berada di Iran, Ismail Amin. Selamat pagi, Ismail. Ya, selamat pagi Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ismail, kami ingin memperjelas lagi setelah blokade dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz selama beberapa hari. Ini bagaimana aktivitas pergerakan dari lalu lintas kapal di sana dan apa dampaknya yang paling terasa kalau di Iran? Ya Mas Jason, sekarang sudah memasuki hari ketiga. Kami melihat suasana masih cukup terkendali dan belum sampai tahap ke fase lumpuh yang sebagaimana diberitakan. Pemerintah dan media resmi Iran itu menampilkan posisi bahwa negara sampai sekarang tetap berdiri, aktivitas dasar masyarakat juga masih berjalan. Namun tetap kita melihat ada kewaspadaan politik, ada
kewaspadaan keamanan dan ekonomi yang sangat tinggi. Aktivitas dasar masih berjalan, namun kewaspadaan itu juga memang sangat kuat karena Iran melihat blokade Amerika sebagai tekanan baru di tengah gencatan senjata yang masih rapuh ini. Jadi sementara respon publik Iran sejauh ini yang kami lihat tidak ada sama sekali respon yang berlebihan, tidak ada kepanikan atau kekhawatiran akan berdampak buruk karena kita tahu bahwa Iran itu diblokade, disanksi, dan diembargo itu sudah 40 tahun lebih. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Intinya kami melihat tidak ada perubahan yang signifikan dalam ritme kehidupan masyarakat harian karena memang sejak awal masyarakat Iran juga menegaskan bahwa mereka sudah siap dengan konsekuensi terburuk dari perang ini, termasuk dengan adanya blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini. Mereka sampai sekarang itu masih terus menunjukkan dukungan kepada pemerintah, kepada militer, dan juga terus membangun solidaritas serta persatuan nasional yang semakin menguat di tengah-tengah mereka. Jadi kami melihat tidak ada kepanikan massal, terlebih lagi memang semua masih tersedia, tidak ada kelangkaan, tidak ada kenaikan harga yang disebabkan oleh blokade ini. Intinya garis resmi Iran menekankan bahwa sampai saat ini pemerintah masih terus bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Mas Ismail, dalam pemberitaan yang tadi kami beritakan sebelum kita dialog ini, ada sejumlah kapal yang memang terhambat di sejumlah pelabuhan di Iran. Tapi kapal-kapal Cina ini masih bisa lewat atau melintas. Jadi kondisi terkininya sebenarnya seperti apa, Mas, kalau di sana terkait dengan pergerakan kapal? Karena hanya sejumlah sebagian kecil kapal yang bisa melintas di tengah situasi sedang blokade dari Amerika saat ini. Jadi yang terjadi memang bukan lalu lintas normal sebagaimana sebelumnya. Sudah ada lalu lintas yang sangat terbatas, ada selektif, ada penuh kehati-hatian, dan kita melihat ketika mendengarkan bahwa ternyata kapal tanker milik China itu berhasil lewat, ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan tertentu yang dimiliki oleh Amerika Serikat sehingga mereka selektif dalam hal ini. Tidak semua ternyata sebagaimana juga apa yang diberlakukan oleh Iran, karena memang sejak awal Iran ketika menutup Selat Hormuz itu tidak menerapkan kepada semua kapal, tidak menutup total, tapi kapal-kapal yang non militer itu diperbolehkan lewat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Iran. Sementara kapal-kapal yang dianggap memuat kepentingan militer itu akan dilarang melintas, bahkan akan dilakukan tindakan tegas jika kemudian mencoba melintas. Dan blokade yang kita lihat dilakukan oleh Amerika Serikat ini ternyata tidak sebagaimana yang disebutkan bahwa menutup total. Ternyata juga Amerika Serikat melakukan tindakan selektif karena buktinya kapal tanker milik Cina itu tanda petik dibolehkan lewat. Karena kita mendapatkan berita bahwa kapal Cina ini bolak-balik, yakni memasuki Selat Hormuz lalu kemudian balik dari Teluk Persia, meninggalkan Teluk Persia. Ini artinya dan tidak ada tindakan dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa telah memblokade. Artinya ada tindakan selektif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ada tindakan selektifnya. Kalau berbicara soal militernya yang kemudian dikerahkan, sebenarnya secara posisi apakah militer yang berjaga dari Iran di Selat Hormuz ini posisinya berdekatan atau beririsan dengan militer yang dikerahkan oleh Amerika Serikat dalam proses blokade yang saat ini dilakukan? Jadi sebagaimana dilaporkan bahwa Iran meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan keamanan di Selat Hormuz, namun tidak dilaporkan bagaimana tindak teknisnya, bagaimana armada, sekuat apa armada yang digerakkan, dan titik-titik posisi mana yang mereka ditempatkan. Intinya menyebutkan bahwa narasi media Iran menyebutkan bahwa Angkatan Laut Iran, armada Iran itu sampai sekarang tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap pergerakan Angkatan Laut Amerika Serikat, dan tentu saja dengan melihat perkembangan yang terbaru ini, kita bisa menilai bahwa ada jarak-jarak dekat di antara semua kapal-kapal ini. Namun kita tidak mendapatkan laporan secara rinci seperti apa. Namun dengan adanya ketegangan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak termasuk dari pihak Iran telah siap siaga. Disebutkan dalam narasi media Iran disebutkan bahwa tangan sedang berada di pelatuk senjata. Jika kemudian Amerika Serikat memulai melakukan pelanggaran, maka Iran akan melakukan tindakan tegas. Sebagaimana yang sering disebutkan bahwa sampai sekarang masih jeda perang dan Iran masih menghormati kesepakatan ini sampai kemudian masa jeda perang berakhir. Namun setelah itu kita tidak mengetahui karena
apakah Iran yang akan memulai serangan? Sementara yang penting Iran sudah menegaskan bahwa selama jeda perang ini Iran masih tetap menghargai kesepakatan ini. Namun ketika melihat ada pergerakan yang dianggap melanggar kedaulatan Iran, maka Iran akan melakukan tindakan tegas terhadap armada laut Amerika Serikat. Nah, itu yang ingin saya tegaskan. Berarti walaupun saat ini menghargai apa yang diputuskan sampai dengan saat ini, kita tahu ada gencatan senjata juga yang nantinya akan berakhir pada pekan depan, begitu seharusnya. Apa sikap atau statement yang disampaikan otoritas Iran terkait dengan saat ini blokade yang sudah memasuki hari ketiga dan minggu depan itu bahwa gencatan senjata akan berakhir, Ismail? Ya, sikap resmi Iran itu sangat tegas. Garda Revolusi sudah menyatakan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz itu akan dipandang sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan dibalas secara keras. Dari sudut pandang Iran, Amerika Serikat ini tidak sedang menjaga keamanan pelayaran, tetapi sedang menggunakan blokade maritim sebagai alat tekanan politik. Setelah gagal di perundingan kemarin dan berusaha untuk memaksakan kehendaknya. Jadi sejak awal Amerika Serikat itu ketika mengajak Iran berunding, itu bukan untuk berunding sebenarnya, tapi untuk mendikte dengan menekan, dengan mengancam, dan sekarang menggunakan blokade Selat Hormuz ini sebagai titik keras dalam perundingan untuk kemudian melakukan dominasi dalam perundingan. Dan ini sangat ditolak oleh Iran. Iran menganggap bahwa kami siap melakukan perundingan tidak di bawah tekanan, sementara Amerika Serikat selalu mengandalkan tekanan dan ancaman di setiap perundingan. Ini yang sering disebut oleh Iran adalah perundingan yang tidak logis, perundingan yang tidak rasional, karena tidak menghargai kedaulatan pihak yang diajaknya berunding. Ini karena Ismail menyinggung ada perundingan nanti dalam waktu dekat yang dilakukan. Kalau Anda melihat sentimen publik Iran sendiri, kalau perundingan yang kedua nanti gagal seperti yang pertama, apakah masyarakat di sana mengalami kekhawatiran bahwa nantinya eskalasi ini akan terus terjadi lagi, terus berlanjut, atau justru memang masyarakat lebih pro kepada upaya mengedepankan militer di sana, Ismail? Jadi sejak awal opini publik itu menyebutkan bahwa mereka menolak atau tidak sepakat dengan adanya gencatan senjata, jeda perang ataupun perundingan ini. Masyarakat justru mendorong untuk militer Iran untuk terus melanjutkan serangannya. Bahkan menganggap bahwa jeda perang ini justru semakin memberi kesempatan kepada Amerika Serikat untuk menyusun kekuatan baru untuk kemudian melancarkan serangan lagi. Jadi sejak awal masyarakat Iran itu terus mendukung militer. Kita lihat dari malam-malam yang terus mereka lakukan adalah melakukan aksi-aksi, melakukan konvoi kendaraan, melakukan pawai, melakukan unjuk rasa, demonstrasi. Itu adalah tujuannya, salah satunya adalah mendorong militer Iran untuk terus melancarkan serangan, untuk menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja, karena sering berkembang wacana bahwa masyarakat Iran lelah, masyarakat Iran secara psikologis tertekan oleh adanya perang ini. Dengan mereka melakukan aksi unjuk rasa, mereka menunjukkan bahwa narasi seperti itu tidak benar. Kami terus mendukung militer untuk segera menuntaskan misi dari serangan ini, yaitu pembalasan terhadap kematian pemimpin tertinggi mereka. Jadi, kalaupun terjadi di perundingan berikutnya terjadi kebuntuan kembali, maka masyarakat sudah siap dengan eskalasi yang kembali terjadi, eskalasi yang semakin meningkat, karena memang secara dasarnya mereka justru mendorong hal ini terjadi. Baik, nanti juga kita akan sama-sama lihat dari hasil pertemuannya yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Apakah nantinya di Selat Hormuz secara spesifik akan terus adu kuat atau nantinya akan mencapai kata sepakat. Kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Ismail Amin, WNI di Iran, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi dampak perang di Timur Tengah. Harga kedelai mengalami kenaikan sesaat lagi. Di segmen kali ini kami akan informasikan sejumlah agenda yang akan terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama, Timnas U17 Indonesia bersiap untuk melakoni duel klasik melawan rival abadi Malaysia di Piala AFF U17. Jadi pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Tengah pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentu kemenangan menjadi target mutlak bagi Timnas U17 Indonesia demi mengamankan tiket menuju babak semifinal. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menekankan pentingnya menjaga fokus dan juga mentalitas bertanding anak asuhnya.
Berikutnya berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus bakal dilimpahkan ke Pengadilan Militer hari ini pemirsa. Kolonel CHK Andri Wijaya membenarkan rencana pelimpahan berkas tersebut. Ia juga memastikan bahwa proses pelimpahan terbuka untuk diliput oleh media. Sebelumnya pada Senin lalu, Auditor Militer 0711 Jakarta mengatakan bahwa berkas perkara kasus Andri Yunus telah dinyatakan lengkap secara moral dan material. Satu lagi pemirsa, Kementerian Luar Negeri kembali melakukan evakuasi secara bertahap terhadap 45 WNI dari Iran. WNI yang dievakuasi dijadwalkan akan tiba secara bertahap melalui 3 kloter ketibaan sejak tanggal 14 April lalu. Dan hingga hari ini setelah tiba di Jakarta, para WNI yang baru tiba tersebut diserah terimakan kepada Dinas Sosial DKI Jakarta serta Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung untuk proses pemulangan lanjutan ke daerah asal. Baik, rekan-rekan sekalian bertanya. Dan itulah pemirsa sejumlah agenda yang akan terjadi sepanjang hari ini, tapi saya akan serahkan lagi dialog berikutnya atau informasi berikutnya bersama dengan rekan saya Valen terkait dengan kekerasan seksual. Silakan Valen. Ya Jason, terima kasih. Pemirsa, Universitas Indonesia sudah mengambil langkah lanjutan dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI. Setidaknya ada 20 mahasiswa dan 7 dosen yang jadi korban. Universitas Indonesia telah menindak 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang diduga melakukan kekerasan seksual verbal dengan menonaktifkan sementara status akademik mereka hingga 30 Mei 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah lanjutan dalam memastikan proses pemeriksaan kasus dugaan kekerasan seksual berjalan secara optimal. Pada surat memo internal rencana tindak lanjut pemeriksaan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK UI per tanggal 15 April 2026, selama masa penonaktifan para mahasiswa terduga tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar. Selain itu, mereka juga dilarang berada di lingkungan kampus kecuali untuk kepentingan pemeriksaan oleh Satgas PPK atau keperluan tertentu yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda dengan pengawasan dari universitas. Universitas Indonesia juga membatasi ke-16 terduga pelaku itu dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kasus ini terkuak saat terbongkarnya isi percakapan sebuah grup chat yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui sebuah akun X @sampahfhui. Isi percakapannya berupa pelecehan dan objektifikasi terhadap perempuan mulai dari sesama mahasiswa bahkan sampai dosen di fakultas mereka sendiri. Setidaknya ada 20 mahasiswa dan 7 dosen yang menjadi korban. Di hadapan forum terbuka, para terduga pelaku menyampaikan permohonan maafnya pada Selasa malam. Namun amarah tidak terbendung dari peserta forum, terlebih ketika salah satu dosen terkejut saat ia mengetahui ada namanya yang disebut dalam percakapan grup itu. Forum itu kemudian diapresiasi oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menurutnya mahasiswa bisa merespons dengan cepat dan tegas serta mempertanyakan secara langsung kepada para terduga pelaku terkait motifnya. Respon institusi BEM UI dan IKM FHUI sangat baik karena RDPU mereka tersebut mengutamakan kecepatan, keterbukaan, dan ketegasan. Kami percaya kasus kekerasan seksual ini bisa diselesaikan dengan baik. Dalam artian, mereka yang bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban yang setimpal, baik dalam konteks kemahasiswaan maupun dalam konteks hukum. Kuasa hukum beberapa korban, Timotius Rajaguguk, kemarin menyatakan para korban masih merasa tidak aman akan kasus ini yang berkembang begitu masif. Ia mengatakan para korban masih menanti apa tindakan yang akan dijatuhkan oleh Universitas Indonesia. Selain itu, mereka juga akan mempertimbangkan upaya hukum lain seperti melapor ke kepolisian. Untuk saat ini dari beberapa korban yang saya dampingi akan berfokus untuk
memaksimalkan apa yang dapat ditindak dari pihak universitas dan juga fakultas. Mungkin nantinya kami akan mempertimbangkan upaya hukum lain seperti laporan pidana di kepolisian, tapi untuk saat ini kami berfokus untuk menanti apa tindakan yang akan dijatuhkan oleh pihak universitas dan juga fakultas. Kasus ini kemudian menjadi pengingat kekerasan seksual termasuk dalam bentuk verbal dan di ruang digital tetap memberikan dampak nyata bagi korban. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menegaskan kalau kasus ini merupakan ranah internal kampus yang harus segera ditangani. Pelecehan seksual di UI mungkin. Ya, pertama itu adalah internal kampus UI. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, ya tergantung masalahnya. Kalau itu adalah ranah pidana, ya proses aja secara pidana. Ya proses. Kalau itu ranah pidana, ya berproses. Pemirsa, kasus kekerasan seksual secara verbal kali ini terjadi di lingkungan Universitas Indonesia dan penanganan kasus ini menuai sorotan tajam dari publik. Kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Arif Firmansyah berikut ini. Kasus kekerasan seksual kembali mencoreng dunia pendidikan. Di Universitas Indonesia, dugaan pelanggaran serius ini memicu pertanyaan besar. Apakah kampus ini benar-benar ruang yang aman bagi mahasiswa? Kami akan mengajak Anda untuk mendengar suara warga, menilai apakah sanksi yang ada cukup memberi efek jera atau justru membuka peluang kasus serupa akan terulang. Dan memang harus ada tindakan hukum yang keras, efek jera supaya ini tidak terjadi lagi. Saya yakin sih insya Allah Universitas Indonesia akan melakukan yang terbaik, yang paling bijaksana untuk kasus ini gitu. Karena memang bukan kasus sepele gitu Kak, memang harus tindakan yang keras. Ya pertama ini unfortunate banget ya, karena melihat mahasiswa, terutama mahasiswa hukum melakukan hal seperti itu menurut saya sangat menyedihkan sekali ya, karena mereka kedepannya kan menjadi para praktisi hukum, tapi mereka sendiri melakukan hal seperti itu ya. Jadi ketika saya tahu berita itu lewat media sosial, saya sangat kecewa sih dan miris juga melihatnya. Untuk sanksinya kan sebenarnya kemarin saya lihat di berita udah ada sidangnya ya antara mahasiswa, orang tuanya juga dan juga dengan para pelakunya. Dari situ mungkin belum di-decide keputusannya apa, tapi kalau saya personally saya ingin untuk keadilan yang sebesar-besarnya agar hari ini tidak terjadi lagi di kampus-kampus, terutama bagi teman-teman perempuan ya. Karena itu kan kampus itu seharusnya menjadi tempat yang aman dan safe bagi perempuan dan bahkan laki-laki juga untuk semua orang untuk menuntut ilmu. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini pasti akan membuat mereka tidak nyaman sih. Kalau dari aku sendiri sih pengennya yang sanksi setegas mungkin ya, karena aku juga baca sedikit banyak screenshotnya itu yang lumayan, ya kita sebagai cewek kayak kok jadi objek banget gitu loh buat mereka. Jadi kalau aku sih berharapnya pasti DO ya, sama mungkin ya blacklist lah buat dia masa depannya, karena udah lumayan parah ya, mengingat dia juga kan jurusannya hukum, harusnya mungkin dia yang bisa melindungi kita sebagai cewek. Betul, sama. Harapannya sih of course kayak educate your son. Ini bukan, kadang kayak kita sebagai cewek tuh ya we can use anything, we can wear anything we want, but it's just the mindset of the guy aja. Dengan cara berpikiran cowok tuh harus diubah, bukan cewek yang harus ngubah jadi penampilannya. Kasus ini mengingatkan kampus yang seharusnya menjadi ruang aman, bukan sebaliknya. Saat sanksi dipertanyakan, komitmen institusi pun ikut diuji. Sampai kapan mahasiswa harus merasa tidak aman? Dan akankah desakan publik mendorong perubahan nyata? Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Arif Firmansyah melaporkan untuk Metro TV. Pemirsa, dengan kerangka hukum yang kini diperkuat melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apakah perbuatan ke-16 mahasiswa ini bisa dikenakan pidana? Kita akan bahas pagi ini bersama dengan pakar hukum pidana, ada Asep Iwan Iriawan sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kang Asep, pertanyaan publik adalah ini nanti endingnya seperti apa? Apakah ini nanti bisa dibawa sampai ke ranah pidana? Ya, yang pertama kita harus profesional dan proporsional ya. Nah, jadi Bapak menempatkan kasus ini sesuai dengan aturan. Jadi ketika ada kekerasan seksual di kampus itu undang-undangnya ada ya. Ada juga ya, undang-undang tentang TPKS ya, Undang-Undang 12/2002 maupun Permen juga yang mengatur ya penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ya. Jadi datanya udah ada ya. Saya pernah tolong Metro tayangkan itu. Jadi harus ngikutin itu. Nah, di situ diatur ya.
ketika ada kejadian-kejadian kekerasan seksual di kampus itu dari mulai pencegahan, penanganan, pendampingan, dan perlindungan sehingga pemulihan. Jadi aturannya udah dibikin tuh ya di Permendikbud 30 2021. Nah, sanksinya ada tadi. Sanksi administratif, tapi kalau kena undang-undang TPKS 12 2002 bisa kena pidana. Nah, tapi hati-hati juga ya, ada undang-undang ITE. Jadi ketika sekelompok mahasiswa atau sekelompok dosen di kampus atau antar mahasiswa atau juga dosen ya, hati-hati, jangan didistribusikan, jangan ditransmisikan, atau dapat diakses. Justru itu kena Undang-Undang ITE pasal 27. Nah, jadi orang itu memang nggak boleh berbuat itu. Tapi ingat, ketika perbuatan itu dalam lingkungan pergrupan, percakapan grup ya, itu ada putusan MK ya. Kalau disebarkan yang dibat. Nah, jadi hati-hati ini dipilah tadi harus proporsional, profesional. Masalahnya, cuplikan screenshot tangkapan layar itu sudah tersebar, kemudian viral di berbagai platform media sosial. Kalau seperti ini kondisinya, jadi ini bisa dikenakan sanksi pidana kepada siapa? Ya, yang menyebarkan, yang mentransmisikan, yang mendistribusikan, yang dapat diakses. Karena itu kan perbuatan kesusilaan isinya kan. Ya, harusnya kan tidak menyebar. Ketika menyebar ada undang-undang ITE. Lagi, di samping pelaku tadi perbuatan itu dalam arti kekerasan seksual ada sanksi administratif bisa darah ke pidana, juga yang menyebarkan tadi dalam arti distribusi, transmisi dapat diakses. Ada undang-undang ITE. Jadi saya bilang hati-hati ya, karena Permendikbud itu mengatur bagaimana penanganan ketika di kampus, entah dosen sama dosen atau dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan lingkungan kampus itu kan ada dengan kampusnya lah istilahnya, teknik dan sebagainya. Itu ada aturannya. Jadi jangan seperti yang dilakukan kemarin itu ya di tempat tersebut. Tapi ini kan hampir, saya berani mengatakan ya, hampir setiap kampus lah ya, bahkan telah menaik juga. Ya saya ingat dengan Dikti itu pernah kita bahas dengan Irjennya dulu, itu ada kasusnya di daerah Sumatera, ya perguruan tingginya, pimpinannya sampai ke pengadilan di Palembang, ya di Riau, bahkan di Makassar, ya bahkan di Jogja, atau aktivis malah pelakunya kan. Itu semua sudah ada aturannya, tapi penanganannya harus ikuti aturan main ketika di kampus. Nah kalau tidak di kampus tadi akhirnya menyebar, distribusi. Nah itu juga yang menyebarkan hati-hati, bisa kena pidana. Oke. Dan ini tuh juga sebenarnya blur, Kang Asep, di kalangan masyarakat. Apakah ini ranahnya masih dalam pelecehan seksual atau masuk ke dalam kekerasan seksual, Kang Asep? Ya, itu terminologi di publik suka salah ya. Yang benar itu adalah kekerasan seksual ya. Jadi keras, nah keras itu ya kalau diperkosakan dengan bla 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 gitu ya, saya kena juga ya. Kedua, kalau pelecehan bagian itu bentuknya gitu kan, makanya di Permendikbud itu ya diatur hampir 21 jenis. Di PTPKS juga diatur. Intinya janganlah menyentuh hanya yang sifatnya kesusila gitu kan. Itu kan banyak jenisnya. Termasuk tadi, tapi kan sekarang kita kalau mau jujur-jujuran gitu, makanya kalau putusan MK itu dibatasi, hati-hati untuk itu gitu kan. Nah kita juga bisa kan lelucon yang sifatnya menimbulkan hasrat seksual itu kena loh. Tapi tadi penanganannya ada kalau di lingkungan kampus, bukan dengan cara rame-rame. Nah ketika rame-rame itu kan timbul tuh ya kekerasan, ancaman. Itu juga menyebabkan pidana. Proses pidana jangan dilakukan dengan cara perbuatan melawan hukum, karena harus melalui proses hukum yang benar yang di Undang-Undang TPKS ada, di Permendikbud juga ada ya, bahkan di Undang-Undang KDRT ada, di Undang-Undang pornografi ada, bahkan kita sejak tahun telah meratifikasi CEDAW tahun nomor 7 tahun 84 ya, itu sudah lama kita punya itu, cuma disayangkan. Nah orang-orang yang ngerti hukum, ya tadi saya katakan pencegahannya, apalagi penanganannya tidak sesuai dengan prosedur. Justru karena tidak sesuai prosedur, ini jadi menyebar, ya bisa mengakibatkan beranak pinak perbuatan pidana. Kalau penanganannya salah, gitu kan. Padahal Dikti itu sekali lagi udah beli buku petunjuk sejak tahun 2022. Jangan terulang, karena banyak kasus-kasus ke pengadilan. Bahkan data menunjukkan, saya kasih tahu ya, kekerasan seksual di kampus yang tertinggi apa? Perkosaan. Buka tuh, saya kirim bukunya tadi, judul bukunya ke Metro TV ya. Tanya bekas irjennya, jaksa tuh Kajati Bali yang sekarang kepala bidang penanganan aset di Kejaksaan Agung, Saudara Katalina ya. Itu penanganannya ya yang harus ditekankan yang pertama. Nah, tapi Kang Asep, bicara soal penanganan ini agak sedikit berbeda. Kalau di FHUI yang tersebar adalah tangkapan layar, saya jadi teringat di ITB yang tersebar itu adalah rekaman video anak-anak di fakultas mahasiswa di Fakultas Tambang kalau tidak salah sedang ramai nyanyi-nyanyi, dan itu menjadi sorotan karena juga ada unsur kekerasan seksual. Menurut Anda itu bagaimana penanganannya? Ya,
setiap perbuatan yang tadi kategorinya 21 perbuatan, dan itu kategorinya sama, itu bisa kena sanksi administratif dan kena sanksi pidana dimanapun, tidak di kampus ABCD ya. Kalau perbuatan itu seperti itu ada sanksinya. Cuman penanganannya hati-hati. Kalau di lingkungan kampus tadi ada Permendikbud gitu kan. Sekarang jadi menyebar kan, jangan-jangan nanti juga menyebar di kampus-kampus lain, dan saya yakin itu banyak ya. Oke, jadi penanganannya harus hati-hati, jangan sampai jadi anak beranak di dalam pasal pidana yang mau dipidanakan. Kang Asep, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami memberikan POV baru pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lain. Jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Saya Valencia Malvinsi. Dan saya Jason Sampo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Mau pilih yang mana?